Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ika Fatimatul Khamsyah. Saya dari program studi biologi kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Definisi energi menurut Oden tahun 1993 ini adalah sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Misalnya adalah manusia. Manusia membutuhkan energi untuk berpikir, berjalan, dan beraktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan hewan dan organisme lainnya membutuhkan energi. Energi yang saya ketahui di sini ada 8, yaitu yang pertama ada energi mekanik, energi potensial, energi kinetik, energi panas, energi radiasi atau cahaya, energi kimia, energi listrik, dan energi bunyi. Nah, gambar ini berkaitan dengan hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi dapat diubah dari energi yang satu ke energi yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat adalah rantai makanan yang berasal utamanya adalah energi dari energi matahari, yaitu diserap oleh tumbuhan sebagai produsen untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada aliran energi yang berjalan ke konsumen 1, yaitu mengeluarkan juga energi panas dan berpindah energi makanan tersebut, protein, karbohidrat, maupun lemaknya ke konsumen yang 1, dan terjadi siklus mineral. Begitu pula ke konsumen yang kedua, dan yaitu ke pengurai. Sama. Bahkan kita bisa lihat dari produsen konsumen 1, konsumen 2 ke pengurai ini ada aliran energi secara langsung tanpa produsen melalui konsumen 1 ataupun konsumen 2 dan konsumen selanjutnya. Adapun siklus mineral juga ini langsung ke pengurai. Selanjutnya itu adalah ke rantai makanan yang saprofitnya, yang menjadi bahan anorganik yang akan diserap kembali oleh produsen. Nah, pada gambar kedua ini kita bisa lihat bahwa memperlihatkan hubungan dengan hukum termodinamika 2 yang berbunyi setiap ada perubahan energi pasti terjadi degradasi energi, yaitu kita bisa lihat bahwa pada gambar ini bahwa cahaya matahari menyinari produsen atau yang akan diserap untuk produsen berfotosintesis itu tidak efisien 100% penyerapan energinya, tetapi matahari melakukan penyinaran atau radiasi cahaya, energi cahaya ke produsen ini yaitu sekitar 3000 kilokalori, tetapi yang hanya diserap oleh produsen itu hanya 1500 kilokalori. Dan setelah itu berlanjut ke konsumen yang pertama. Konsumen yang pertama ini hanya menyerap 15 kilokalori dari produsen, dan konsumen kedua hanya menyerap 1,5 kilokalori. Selanjutnya itu konsumen ketiga ini hanya menyerap 0,3 kilokalori. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada pengubahan energi yang efisien 100%, tetapi pasti terjadi ada degradasi energi dari tingkatan trofik yang pertama ke trofik selanjutnya. Aliran energi di sini dapat diartikan yaitu sebagai suatu perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke trofik berikutnya. Nah, hal ini yaitu aliran energi dan siklus materi berkaitan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Nah, misalkan aliran energi dan siklus materi ini berjalan dalam suatu rantai makanan atau jaring makanan, yaitu akan menghasilkan, dalam sistem ekologi ini akan menghasilkan suatu hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Rantai makanan yaitu disebut juga dengan transfer atau pemindahan energi dari sumbernya atau yang kita sebut dengan produsen ke serangkaian atau melalui serangkaian organisme
yang dimakan dan memakan atau yang kita sebut konsumen. Biasanya rantai makanan ini terjadi dalam satu ekosistem saja. Contohnya adalah komponennya adalah tumbuhan hijau yang menghasilkan produk makanan sendiri seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Begitu juga ada konsumen, yaitu misalnya adalah hewan yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Namun dalam rantai makanan ini juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu rantai pemangsa, rantai pengurai, dan rantai saprofit. Hubungannya dengan jaring makanan atau perbedaannya dengan jaring makanan adalah jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Hal ini menyatakan bahwa jaring makanan adalah cakupannya lebih besar dibandingkan rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan ini, dalam suatu ekosistem itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi jika rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lain dikaitkan, itu adalah menghasilkan jaring makanan. Nah, melalui hal ini kita bisa melihat kestabilan suatu ekosistem. Bahkan jika jaring makanan lebih besar, bahkan lebih besar lagi, maka tingkat kestabilan suatu ekosistem itu bisa lebih tinggi. Piramida jumlah sendiri yaitu menggambarkan adalah suatu penurunan jumlah individu organisme dalam tiap tingkatan trofik. Nah, di dalam piramida jumlah ini menyediakan bahwa ada beberapa organisme di tiap tingkatan trofik. Contohnya seperti di gambar ini, kita lihat ada produsen dan konsumen, dan ada juga pengurai. Makin ke atas atau makin piramidanya itu mengerucut, maka jumlah individu organisme itu semakin menurun. Piramida biomasa ini menggambarkan bahwa adanya penurunan atau peningkatan biomasa organisme pada tiap tingkatan trofik. Namun, ada perbedaan biomasa dalam perairan, ekosistem perairan dan ekosistem darat. Biasanya dalam ekosistem darat itu piramidanya adalah seperti ini, yaitu piramida mengerucut ke atas, yaitu memperlihatkan bahwa produsen itu lebih banyak dibandingkan konsumen-konsumennya. Sementara dalam ekosistem perairan itu piramidanya terbalik, yaitu memperlihatkan bahwa produsen lebih sedikit dibandingkan konsumen-konsumennya. Dan piramida energi. Piramida energi ini menggambarkan suatu penurunan tingkatan dalam trofik. Nah, contohnya adalah seperti ini. Karena ini adalah berkaitan dengan hukum termodinamika 2, yaitu setiap ada perubahan energi, maka terjadi juga hilangnya suatu energi. Kehilangan suatu energi ini kita bisa dapat gambarkan dari piramida, bahwa produsen ini memiliki lebih banyak energi dibandingkan herbivora, sehingga dapat kita lihat mulai mengerucut ke atas, dan herbivora ini memiliki energi yang lebih besar dibandingkan karnivora, sehingga menghasilkan piramida yang tegak.